Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali materi-materi dalam ilmu nahu dasar. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha ini termasuk salah satu dari amil nawasikh. Amil yang masuk ke dalam jumlah ismiyah, yang masuk ke dalam jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Di mana kana ini adalah berfungsi ataupun fungsinya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, yaitu merofakkan isim, di mana isim tersebut adalah sebagai mubtada, kemudian menasabkan khabar, di mana harokat sebelumnya seperti yang terlihat dalam contoh berikut ini, Muhammadun qaimun. Muhammadun adalah mubtada, sementara qaimun sebagai khobar. Mubtada hukumnya marfu', khobar juga marfu'. Ini terlihat dari harokat dhammah yang ada di masing-masing huruf terakhir dalam kata Muhammadun dan qaimun. Kemudian masuk amil yaitu kana. Maka sesuai dengan fungsinya yang kita sebutkan tadi, yaitu merofakkan isim ataupun merofakkan mubtada dan menasabkan khabar. Maka menjadi kana Muhammadun qaiman. Dari yang sebelumnya qaimun menjadi qaiman. Kana Muhammadun qaiman. Adapun kalau kita i'rab sebagai berikut, kana fi'lun naqis. Jadi kana ini disebut dengan fi'lun naqis, di mana dia tidak bisa berdiri sendiri, artinya tidak sempurna maknanya kecuali kalau disandingkan dengan kata yang lain. Kemudian Muhammadun ismu kana marfu'un bid-dhammah. Jadi kata Muhammadun sebagai isim kana. Jadi Muhammadun sebelumnya sebagai mubtada, setelah dimasuki kana, maka namanya berubah menjadi isim kana. Ya, isim marfu', tanda rofaknya adalah dhamma. Kemudian qaiman khobaru kana mansubun bil fathah. Sedangkan qaiman disebut sebagai khobar kana mansubun bil fathah. Jadi kana merofakkan isim dan menasabkan khobar. Maka qaiman sebagai khobar kana, maka hukumnya adalah dalam i'rab dinasabkan atau mansub. Adapun tanda nasabnya adalah fathah. Jadi kalau dapat kita simpulkan bahwa kana ini masuk ke dalam mubtada dan khobar, di mana mubtada dan khobar hukum asalnya adalah sama-sama marfu', artinya isim-isim yang dirofa, baik mubtada maupun khobar, tetapi setelah dimasuki kana, maka berubah menjadi mubtada disebut dengan isim kana, hukumnya marfu', kemudian qaiman disebut dengan khobar kana, di mana khobar kana ini hukumnya berubah dari marfu' menjadi mansub. Baik, kemudian kana ini mempunyai kalau dalam ilmu nahu disebut dengan akhwatnya, punya saudara-saudaranya. Artinya punya kata di mana kata tersebut hukumnya sama seperti kana. Di antaranya adalah satu menunjukkan waktu.
taukid, yaitu ada asbaha, abha, zolla, amsa, dan bata. Di mana cara membacanya ataupun hukumnya sama seperti kana. Semuanya masuk kepada mubtada dan khobar, kemudian mubtada menjadi isim. Misalnya asbaha menjadi isim asbaha, kemudian masruran menjadi khobarnya asbaha. Yang kedua misalnya adha, ada adhat talibu nasyitan. Kita lihat at-talibu ini disebut dengan isim adha, kemudian nasyitan menjadi khabar adha. Begitupun zolla. Zollal amilu muqibban ala amali. Amilu itu adalah isimnya, mukibban sebagai khabar. Kemudian ada amsa. Amsal jawu baridan. Jawu sebagai isimnya, kemudian baridan sebagai khabarnya. Begitupun bata. Batan najmu lami'an. Ya, jadi hukum semuanya sama. Ya, semuanya sebelum masuk kata asbaha, adha, zolla, amsa, dan bata, semuanya sebagai mubtada dan khabar. Jadi sama-sama marfu'. Sedangkan setelah dimasuki oleh amil-amil tersebut, maka khabar yang tadinya marfu' menjadi mansub. Kemudian ada lagi lit tahawul. Ya, tahawul ini mencoba, berusaha atau berubah, ya. Nah, soro atinu ibriqan. Soro atinu ibriqan. Jadi tanah ini berubah menjadi ibrik. Ibrik itu seperti tempat air, ya. Nah, jadi tanah dirubah menjadi tempat air ibrik. Kemudian lin nafi. Nafi ini artinya untuk meniadakan. Misal, dan itu ada nama amilnya laisa. Misal, laisan najahu sahlan. Kesuksesan itu tidak ada yang mudah. Ya, sahlan artinya mudah. Jadi kesuksesan itu tidak ada yang mudah. Artinya kesuksesan itu harus kita dapatkan dengan usaha. Kemudian yang keempat ada lil istimror. Istimror ini artinya berlanjut, ya, terus menerus. Yang digolongkan ke dalam kategori istimror ini ada 4. Pertama, mazala, ma bariha, man fakka, ma fati'a. Ya, misalnya mazala aliyun maridon. Ali masih sakit. Ya, artinya sakit Ali ini belum sembuh. Dia terus masih dalam kondisi sakit. Kemudian ada ma bariha. Ma bariha sorukhani muntaliqaini ilal qamar. Nah, jadi astronot ini masih eh, menuju, ya, berangkat menuju ke bulan. Manfakka, manfakka tiflu naiman. Nah, kecil masih tidur. Ma fati'a zaidun sadiqan. Nah, yang keempat ini disebut dengan istimror. Jadi kurang lebih artinya antara mazala, mabariha, manfakka, mafati'a artinya kurang lebih sama. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu jenisnya libayanil muddah. Untuk menjelaskan muddah itu waktu, ya, lamanya. Yaitu madama. La
bur asyari'a madamat isyaratu hamra. Jangan menyeberangi jalan selama masih ada isyarat merah, artinya lampu merah masih menyala. Jadi dilarang untuk menyeberangi jalan atau melewati jalan selama ada lampu merah. Jadi tunggu lampu merah berhenti dulu, kemudian baru boleh lanjut jalan. Jadi madama. Nah, inilah yang disebut dengan kana wa akhwatuha wa akhawatuha, di mana ini menjadi salah satu dari amil nawasih. Mudah-mudahan materi ini bisa kita terapkan dalam membaca buku, membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab tidak berharokat, di mana sebenarnya materi ini sederhana ya. Sederhananya di mana bahwa kana dan akhwat-akhwatnya ini masuk ke dalam mubtada dan khobar. Di mana mubtada yang marfu' tetap marfu', sementara khobarnya yang marfu' menjadi mansub. Kira-kira itu mungkin materi kita untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.